Ketika kita memikirkan negara-negara dengan ekonomi paling maju di Asia, mungkin yang langsung muncul di benak kita adalah Singapura, Korea Selatan, atau Jepang. Namun, ada satu negara Asia yang tidak hanya tumbuh dengan pesat, tetapi juga berhasil melampaui ekonomi-ekonomi tersebut dalam hal ukuran. Negara ini sedang muncul sebagai pusat teknologi yang luar biasa, dan mungkin mengejutkan banyak orang. Negara tersebut adalah Indonesia. Ekonomi Indonesia sekarang jauh lebih besar dibandingkan 20 tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, Indonesia berhasil menyalip ekonomi-ekonomi besar barat satu demi satu. Sayangnya, kebangkitan ini sebagian besar terabaikan oleh dunia. Namun, mengabaikan Indonesia adalah sebuah kesalahan besar, karena tanpa banyak sorotan media, negara ini sedang diam-diam membangun diri menjadi raksasa ekonomi ketiga di Asia, setelah Tiongkok dan India. Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi yang tak bisa lagi diabaikan di masa depan. Untuk memahami seberapa besar Indonesia telah berkembang, kita perlu melihat dari mana semuanya dimulai. 2 dekade lalu, Indonesia berada dalam kondisi yang sangat berbeda dari sekarang. Pada awal abad ini, ekonomi Indonesia sedang hancur, dengan inflasi yang meroket, mata uang yang anjlok, dan ketidakstabilan politik yang parah. Pada tahun 1998, ekonomi Indonesia menyusut hampir 14%, inflasi mencapai 65%, dan nilai rupiah jatuh 70%. Krisis ekonomi ini begitu besar sehingga menyebabkan jatuhnya pemerintahan pada saat itu. Namun, berbeda dengan beberapa negara Asia lainnya yang pulih lebih cepat, Indonesia membutuhkan waktu lebih lama untuk menstabilkan ekonominya. Selama 2 dekade terakhir, Indonesia berhasil membalikkan keadaan dan menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Bank Dunia bahkan mencatat bahwa tidak ada negara sebesar Indonesia yang pernah mengalami perubahan ekonomi yang begitu dramatis dalam sejarah modern. Saat ini, Indonesia adalah pilihan yang sangat menarik bagi investor yang bijak. Pada tahun 2024, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan hampir mencapai Rp24 kuadriliun, atau sekitar 15 kali lebih besar daripada saat krisis 1998 dan 6 kali lebih besar dari 2 dekade sebelumnya. Indonesia yang dulunya berada di peringkat ekonomi ke-37 dunia, kini telah menanjak menjadi ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Pertumbuhan Indonesia bisa dibagi menjadi beberapa fase. Dari tahun 2004 hingga 2014, perekonomian sangat dipengaruhi oleh komoditasnya. Indonesia, sebagai salah satu negara terkaya dalam sumber daya alam, mengekspor berbagai produk seperti minyak, gas, batu bara, kopi, dan karet. Saat harga komoditas melonjak, ekonomi Indonesia tumbuh pesat. Namun, pertumbuhan ini hanya bersifat sementara, dan ketika harga komoditas turun, manfaat ekonominya pun memudar. Berbeda dengan negara-negara kaya sumber daya lainnya yang bergantung pada komoditas, Indonesia tidak berhenti di sana. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia memanfaatkan pendapatan dari sumber daya alamnya untuk mendiversifikasi ekonominya dan berinvestasi besar-besaran dalam sektor industri. Salah satu contoh yang menonjol adalah industri nikel, yang memainkan peran penting dalam produksi baterai untuk kendaraan listrik. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dan strategi pemerintah untuk melarang ekspor nikel mentah telah memacu pengembangan sektor pemrosesan dan manufaktur baterai di dalam negeri. Selain itu, Indonesia juga sedang berkembang sebagai pusat kekuatan e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Sektor e-commerce Indonesia 10 kali lebih besar dari Filipina, meskipun populasi Indonesia hanya 2 kali lebih besar. Pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan kelas menengah yang kuat telah menciptakan ekosistem yang ideal bagi perusahaan-perusahaan teknologi dan startup.
Bahkan, Indonesia kini memiliki lebih banyak startup bernilai miliaran dolar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, kecuali Singapura. Dengan proyeksi ekonomi yang semakin kuat, Indonesia diperkirakan akan menjadi ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030, melampaui Inggris dan Jerman. Pada tahun 2050, Indonesia mungkin menduduki peringkat keempat ekonomi terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya, Indonesia terus mempertahankan sikap netral. Negara ini berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan kedua kekuatan besar dunia. Indonesia telah memperkuat hubungan ekonominya dengan Tiongkok, sementara juga membeli peralatan militer dari Amerika Serikat dan melakukan latihan militer bersama dengan Jepang dan AS. Meskipun demikian, Indonesia memilih untuk tetap netral dalam berbagai konflik global, termasuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun, di masa depan, mempertahankan kenetralan mungkin menjadi semakin sulit bagi Indonesia, terutama ketika ketegangan antara Tiongkok dan AS terus meningkat. Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, Tiongkok memiliki pengaruh yang signifikan, dan hilangnya akses ke pasar Tiongkok bisa berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Di sisi lain, Indonesia waspada terhadap terlalu dekat dengan Tiongkok, mengingat adanya perselisihan maritim antara kedua negara. Dengan kebangkitan ekonomi dan pengaruh geopolitik yang semakin besar, Indonesia siap menjadi salah satu kekuatan dunia yang tak bisa lagi diabaikan. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berlangganan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.